Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang statistika, yaitu tentang cara membuat daftar distribusi frekuensi dari data berkelompok. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Perhatikan nilai ulangan 80 siswa berikut ini. Nah, kita diminta membuat tabel distribusi frekuensi dari data ini. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jangkauan data atau disingkat R ya, dengan rumus R sama dengan X max kurang X min. X max itu adalah data terbesar atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini nilai terbesarnya adalah 98 dan nilai terkecilnya adalah 34. Kemudian kita tulis di sini 98, kemudian di sini 34. Berarti R-nya adalah 98 dikurangi 34 sama dengan 64. Yang berikutnya adalah tentukan banyak kelas. Caranya adalah sebagai berikut. Banyak kelas dapat dipilih pada selang antara 5 sampai dengan 20, tergantung banyaknya data. Yang kedua, kita menggunakan kaidah Sturges ya. Caranya seperti ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyaknya data. Banyaknya data adalah 80. Nah, ini 1 ditambah log 80 itu 1,9031. Nah, hasil kalinya adalah 7,2802. Kita dipilih K sama dengan 7. Atau boleh juga 8, tapi kita pilih di sini K-nya sama dengan 7, yaitu banyak kelasnya dari data ini nanti adalah sama dengan 7. Nomor 3, tentukan panjang atau interval kelas disingkat P dengan rumus P sama dengan R per K. Berarti di sini P sama dengan R-nya adalah 64, K-nya adalah 7, maka diperoleh 9,14. Kita pilih P-nya adalah 10. Kemudian yang keempat, tetapkan kelas-kelasnya sehingga mencakup B kurang dari atau sama dengan X min, dengan syarat X max harus tercakup. Nah, berarti kita ambil di sini B-nya sama dengan 31, ini kurang dari 34. Ini 34 itu adalah X min. Sehingga X max sama dengan 98 tercakup. Yang kelima, tentukan frekuensi setiap kelas dengan sistem turus atau tally atau tabulasi. Kemudian susun daftar distribusi frekuensi data berkelompok tersebut. Nah, kita lihat kelas yang pertama adalah 31, tadi terendahnya, berarti di sini adalah 40. Kemudian turun ke sini 41, sini adalah 50. Kenapa menjadi 50? Karena tadi panjang kelasnya 10, berarti tambah 10 tambah 10. Berarti di sini 51 dan di sini adalah 60. Kemudian di sini 61, di sini adalah 70. 71 di sini 80, 81 di sini adalah 90, 91 dan di sini 100. Nah, kenapa tadi dalam data kita tahu bahwa 34 terendah, tapi kita turunkan menjadi 31 agar semuanya tercakup. Pertama itu, baik nilai terkecil dan nilai terbesarnya tercakup. Yang kedua, kita tahu bahwa nilai itu paling besar 100 ya, makanya
kita tulisnya di sini nilai tertingginya 100 gitu. Jadi semua nilai tercakup dan nilai terbesarnya 100 sehingga tampilannya istilahnya tuh enak dibaca dan dilihat begitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat berapa banyak data antara 31 dan 40, antara 41 dan 50 dan seterusnya. Nah, caranya jangan dihitung begini, misalnya antara 31 dan 40 dilihat datanya misalnya 34, tidak begitu, tapi caranya sebagai berikut. Nah, sekarang perhatikan. Kita lihat yang pertama caranya begini, 78. Nah, ini 78, coret 78, masuknya kemana 78 itu? Nah, berarti ke antara apa? 71 dan 80. Garis, ini 1 terusnya. Kemudian yang kedua, 69. Coret 69. Nah, kita lihat 69 itu kemana? Oh, berarti ke antara 61 71. Kemudian 89, coret 89. 89 masuknya ke antara 81 dan 90. Nah, kemudian 79. 79 masuknya ke antara 71 dan 80, coret. Kemudian 62. 62 masuknya ke antara 61 70. Nah, di garis itu. Kemudian 48. 48 masuknya ke antara 41 dan 50. Nah, kemudian 70. 70 masuknya ke antara 61 dan 70. Nah, kemudian 34. Nah, ini yang berikutnya 34, coret 34-nya. 34 masuknya ke yang kelas pertama di sini masuknya. Nah, untuk data pertama ya, untuk kolom pertama ini sudah masuk nih semuanya. Kemudian nanti kita lakukan kolom kedua juga sama dengan cara tadi, coret, masukkan sini, coret dan seterusnya masukkan ke sini. Jadi semuanya nanti akan terisi dengan penuh. Nah, untuk selanjutnya dengan cara yang sama untuk kolom berikutnya, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima dan kolom keenam dan seterusnya dilakukan dengan cara yang sama.
Kemudian kita jumlahkan. Yang pertama berarti ada 2, 4, 5, kemudian ini 15, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 25, kemudian ini 1, 2, 3, 4 berarti 20, 21, 8. Jumlahnya adalah 80. Yang keenam, tulis tabel distribusi frekuensi data berkelompok dalam bentuk yang lazim. Nah, seperti ini, tabel kemudian ada namanya. Nah, kemudian yang disajikan tulusnya tidak disajikan, cukup nilai ulangan, ya ini dengan panjang kelasnya, dengan rentangnya lengkap, dan frekuensi. Ini cukup sampai sini. Nah, ini yang disajikan ke publik seperti ini. Demikianlah cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data berkelompok. Demikianlah video cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.